Inilah hukum dua termodinamika yang dikemukakan oleh Rudolf Clausius. Dan hukum ini menjadi dasar cara kerja kulkas dan dijelaskan dengan baik oleh komponen-komponen yang terdapat pada kulkas. Di bagian belakang kulkas terdapat kondensor, di bagian dalamnya terdapat evaporator yang terhubung dengan kondensor ini. Pada kondensor dan evaporator terdapat cairan pendingin atau freon. Freon ini sebenarnya adalah nama merek dagangnya, nama ilmiahnya yaitu chlorofluorokarbon atau CFC. Freon ini bersirkulasi dari evaporator menuju ke kondensor, dan kembali lagi membentuk sebuah siklus. Karena perubahan suhu dan tekanan, freon berubah menjadi cair ke gas dan kembali menjadi cair. Tekanan yang berubah ini dimanage oleh olah kompresor yang terdapat di bagian belakang kulkas dan pipa kapiler. Perjalanan pipa pendingin atau freon diawali dari evaporator. Freon yang menguap akan menyerap kalor atau bagian dalam dari isi kulkas, sehingga bagian dalam kulkas terasa dingin. Saat penyerapan kalor terjadi, freon dalam bentuk gas menjadi panas, kemudian freon ini akan pergi menuju ke sebuah kompresor ini. Kompresor kemudian memanfaatkan freon ini menjadi gas dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Freon dengan tekanan tinggi ini mengubah bentuknya menjadi gas menjadi cair. Freon dengan tekanan yang tinggi ini kemudian diteruskan ke kondensor, kemudian didinginkan oleh udara yang di luar kulkas melalui proses pelepasan kalor. Ini makanya udara di area belakang kulkas biasanya akan terasa hangat. Coba kalian rasakan. Freon dalam bentuk cair kemudian kembali ke evaporator melalui pipa kapiler yang berdiameter lebih kecil dan panjang, sehingga tekanannya akan turun secara drastis. Freon cair yang bertekanan rendah ini memasuki evaporator dan merubah wujud cair menjadi wujud gas. Penguapan ini kembali menyerap panas menjadi gas. Begitu seterusnya, siklus ini terjadi berulang dari evaporator ke kondensor dan akan berbalik lagi ke evaporator. Lalu, jika kalian selesai mengambil sesuatu dari dalam kulkas, pasti kalian akan menutup kembali kulkas tersebut. Dan itulah bagian akhir dari cara kerja kulkas. Itulah tadi cara kerja kulkas yang menggunakan penerapan hukum kedua termodinamika. Dan begitu juga dengan AC yang melakukan penerapan hukum kedua termodinamika. Di dalam AC terdapat sebuah gas yang bernama freon, yang fungsinya untuk menghasilkan panas dan dingin dari udara yang akan dikeluarkan oleh AC. Pertama, gas tersebut diberi tekan oleh kompresor sehingga gas berubah fase menjadi cair, yang menyebabkan suhu meningkat. Kemudian diamsuk ke dalam kondensor dan diberi hembusan udara pada kondensor kerang luar ruangan, sehingga udara menyerap panas dari gas freon yang pabas. Hasilnya cairan keluar dari kondensor dalam keadaan suhunya lebih rendah dari sebelumnya. Lalu pada katup ekspansi, cairan tersebut disemprotkan ke daerah yang tidak bertekanan, yang menghasilkan cairan freon berubah jadi gas. Karena perubahan tersebut, kerapatan massa lebih rendah sehingga suhu yang sebelumnya turun akan turun lebih lagi. Hal inilah yang menyebabkan cairan freon mengalami suhu yang lebih rendah. Selanjutnya, gas freon yang turun tersebut masuki evaporator dan dihembuskannya udara melalui evaporator, sehingga suhu yang melewati evaporator akan menjadi dingin. Udara dingin tersebut kemudian disalurkan ke dalam ruangan yang membutuhkan udara dingin. Nah, gas freon tersebut bersirkulasi kembali melalui kompresor dengan siklus yang sama. Prinsip kerja pada AC ternyata juga menyangkut pada hukum dua termodinamika. Inilah konsep termodinamika pada AC. Bunyi hukum dua termodinamika, yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, namun tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sama seperti AC yang membutuhkan kerja untuk mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi. Inilah yang dapat saya sampaikan dari kerja kulkas dan AC. Terima kasih.